Halo Sobat One Pride, saya Max Metino. Kali ini kita bertemu di special interview bersama Ronald Siahaan yang akan berlaga di Road to UFC. Kita langsung saja. Halo Ronald. Halo Prof, Ya, gimana nih? Wah, di San Diego. Sehat ya? puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Ini sekarang lagi jam berapa di sana? Di sini jam tengah 9 Prof. Oh, Malam. udah malam ya. Udah mau istirahat nih. Kita nggak ganggu lama-lama sih. Kita langsung aja ngobrol nih ya untuk mengenai persiapan ini. Pertama-tama, Ronald, bagaimana perasaan lu waktu pertama kali dipanggil ke Road to UFC? Eh, Satu kebanggaan dan satu tantangan bagi saya. Mm-mm. Waktu itu lagi ngapain tuh? Lagi ngapain terus tiba-tiba dapat kabar itu? Pada saat itu saya lagi training ya bersama teman-teman sama tim yang lain. Tiba-tiba eh, Coach Braham manggil kami semua dan mengumumkan mengenai Road to FC. Waduh, luar biasa dong ya. Waktu itu ini pada saat lagi latihan tuh ya, pada selesai. Betul. Nah, baru selesai training itu. Pada saat itu latihan grappling. Pada saat selesai latihan grappling ya. Ya. Nah, apa sih yang berbeda nih waktu program latihan waktu di Indonesia kemarin, di Indonesia sama yang sekarang di San Diego ini? Ya perbedaannya sangat banyak ya Prof ya. Perbedaannya dari segi disiplin, Disiplin ya. dari Disiplin segi ya. materi yang diberikan ke kita. Dari teknik semua itu dijelaskan secara detail dan diulang-ulang sampai kita paham benar. Setelah ada paham baru kita naik lagi ke level yang selanjutnya. Betul, saya suka nih yang Ronald ngomong bahwa dari pertama yang Ronald sebut adalah dari segi disiplin. Memang ini adalah attitude yang menjadi seorang juara itu kita harus disiplin dulu ya. Mengenai teknik dan lain-lain itu bisa menyusul, tapi disiplin, konsisten itu nomor satu tuh. Nah, Betul, Bro. sejauh ini kesiapan Ronald sendiri untuk Road to UFC itu udah seberapa jauh nih dan seperti apa? Untuk persiapan saya dipersiapkan untuk di ground karena mereka coach tahu saya masih kurang di ground, jadi saya dipertajam di ground ya. Saya dipertajam di ground. Selama saya di sini saya difokuskan ke ground, tetap di striking juga dipertajam, tapi saya lihat coach ini ingin membentuk ground saya supaya jauh lebih baik lagi. Oke. Untuk saat ini yang diperbaiki lebih ke teknik apa? Teknik takedown defense atau teknik takedownnya atau justru submissionnya dan submission defense? Itu semuanya difokuskan ke situ. Semuanya juga, difokuskan. bukan. Jadi bukan karena Ronald Siahaan adalah seorang striker terus dia hanya takedown defense saja ya, bukan ya? Ya di sini tidak, di sini komplit. Jadi Komplit. mereka itu menerapkan down defense-nya dan yang lain-lain, termasuk bagaimana lah untuk, jadi mereka tuh ngajak saya tuh sharing, kamu kurang di mana, coba kamu jelaskan. Jadi pelatih di sini tuh minta kita tuh menjelaskan kurangnya di mana, dan baru nanti setelah di lapangan baru dilihat, oh ya benar, oke, dikasih kelas tambahan gitu. Oke. Udah spill belum nih lawannya, calon lawannya nanti di Road to UFC nih? Coba nih, gimana gambaran lawannya nih? Saya dengar informasi yang ini belum akurat ya Prof ya. Iya. Dengar-dengar yang kemarin yang kalah itu akan main lagi, ya begitulah. Jadi ada bocoran sedikit, jadi kita ya melihat video-video mereka saat tarung. Begitu, udah Prof. Ada gambaran dari negara mana calon-calon? Untuk beberapa sih China sama Korea sih yang baru. China sama Korea ya? Iya, jadi informasi sih 2 minggu ini akan keluar orang-orang yang akan bertarung itu mungkin A1 mungkin. Jadi kita belum bisa memastikan Prof yang mana nanti yang turun ini, mereka ini kita belum memastikan. Oke. Ya, jadi kita tunggu aja lah. Nggak sabar nih kita nunggu calon-calon lawannya. Nah, Ronald nih nantinya nih akan mengandalkan kemampuan yang selama ini dimiliki atau ada lagi nih yang dikembangkan nanti? Kemungkinan saya akan ya seperti biasa, saya akan menguasai di striking.
Tapi apabila nanti lawan saya mengajak saya ke ground, ya saya lihat saya mampu, saya bisa mengatasi, ya mungkin saya ladeni juga. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya saya harus berusaha untuk main di atas begitu, bro. Oh. Nah, Ronald kan sudah menjadi petarung yang luar biasa ya di One Pride ya, undefeated. Dan nah, pengalaman apa aja yang bisa dibawa Ronald dari One Pride pada saat persiapan di sana di San Diego itu ya, untuk persiapan latihannya. Pengalaman apa aja yang bisa ditanamkan di situ dan untuk menjelang Road to UFC ini? Pengalaman saya di One Pride yang akan saya bawa nanti ke Road to UFC, ya pasti kita kan udah terbiasa nih melihat oktagon yang disediakan One Pride ke kita. Nah jadi ya satu yang saya ambil, saya pandang nanti saat di Road to UFC itu ya seperti saya tanding di One Pride. Jadi saya ya rata-rata kan biasalah kita yang belum pernah bermain di ajang internasional yang bergengsi ini, biasalah karena mental kita down. Ya saya berusaha untuk ya saya anggap ini seperti main di Indonesia aja. Betul. Jadi ini pengalaman yang berharga ya yang dibawa. Jadi karena kita sudah terbiasa terlatih dengan arenanya, jadi kurang lebih mirip ya. Ya betul, bro. Cuman bedanya ini di Road to UFC nantinya. Ya betul. Ini luar biasa loh. Kemarin udah 5 petarung kita lolos 1 JK dan ini sekarang ada 5 lagi. Kita berharap bahwa dari 5-5-nya nih ya semuanya lolos nih dari Indonesia. Amin. Supaya membawa angin segar ya. Amin, Karena, Prof. Amin. Karena kita juga kemarin juga ada insiden bahwa gagalnya kita menghelat FIFA ini ya, ada sanksi dari FIFA, jadi kita cukup sedih. Nah, mudah-mudahan petarung-petarung kita nih yang membawa nama baik Indonesia di Road to UFC, Ronald dan teman-teman semua bisa membawa kemenangan dan membawa kemenangan itu ke Indonesia gitu. Ya, amin, membawa amin, nama amin. Indonesia, membawa nama One Pride. Nah, amin. Punya rekor nggak terkalahkan ya? Apakah hal tersebut menjadi motivasi atau beban buat Ronald sendiri? Karena ini beda nih Road to UFC. Ya, jadi ini akan jadi motivasi untuk saya. Untuk beban saya rasa saya tidak kepikiran sampai sejauh itu, karena saya harus tampilkan terbaik, saya harus relax. Kalau saya memikirkan ini jadi beban, wah nanti jadi kendala saat tarung. Jadi saya anggap ini adalah event saya harus menikmati ini. Jadi saya harus berikan tunjukan terbaik selama saya berlatih di sini. Nanti saya akan menampilkan yang baik. Untuk beban-beban saya tinggalin semuanya, itu urusan belakang. Penting saya fokus aja dulu. Betul. Saya setuju sekali, luar biasa. Daripada kita terlalu terpikir dengan beban, lebih baik kita maju terus ya. Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik ya. Latihan yang terbaik tentunya dengan disiplin yang sangat tinggi ya. Sehingga bisa menghasilkan yang terbaik nanti ya pada saat pertandingan. Nah, untuk Road to UFC ini kan membutuhkan waktu yang cukup lama ya persiapan ya di sana di San Diego. Nah, bagaimana tugas lu tuh sebagai abdi negara? Oke. Ini salah satu pengabdian kita. Jadi kita mengabdi untuk negara kita, khususnya Indonesia. Ini salah satu tugas saya juga. Karena ini kan juga salah satu mengabdi, memberikan yang terbaik untuk negara. Jadi ini tidak bisa disampingkan karena ini juga tugas. Jadi ini sudah ada sprint. Ini tugasmu saat ini, kamu jalankan dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab. Luar biasa. Kita nih bangga sekali dan menunggu kabar baik dari teman-teman yang ada di sana. Nah, dulu nih Ronald nih ngebet banget ya mau jadi juara di flyweight. Ya. Sekarang apa ambisi masih ada? Oh, untuk ambisi itu selalu ada. Karena saya dari awal saya selalu, setiap saya diajak seperti begini, saya selalu nyatakan. Dulu saya mengenal MMA pertamanya dari adanya Suwardi, ya betul ya. Nah, jadi saya harus bisa menumbangkan dia sebelum dia pensiun. Jadi saya dengar dia ada informasi dia mau pensiun. Saya bilang jangan dulu, ketemu saya dulu. Ya setidaknya saya harus mengabulkan keinginan hasrat saya ingin tarung sama beliau begitu. Gitu ya. Apalagi saat ini beliau yang memegang sabuk ya. Iya betul. Jadi ini kan sebenarnya kan selanjutnya ketemu sama saya ya, Prof. Betul. Seharusnya ketemu sama Ronald. Begitu saya. Karena Ronald nggak bisa, akhirnya Agus Setiabudi itu yang menggantikan.
Ya nggak apa-apa ya, mungkin Tuhan punya rencana lebih baik dari ya yang sekarang. Ya, amin amin ya. Ya. Kalau gitu masih tetap semangat ya dan masih mau merebut sabuk di One Pride ya. Masih Mengejar. tetap Yang diincar Suwardi nih. Nah, Ardi gimana ya, saat Ardi ini lo lah. support dari keluarga dan orang-orang terdekat dari Indonesia gimana? Oh, untuk support ya mereka sangat mendukung saya penuh, terutama untuk orang tua saya ya. Semangat bahkan saya hampir setiap hari pagi tuh diteleponin, di sini pagi, di sana siang ya. Di sini malam, di sana siang. Teleponin, bagaimana kamu sehat? Tidak ada cedera ya, puji Tuhan selama saya di sini latihan saya tidak ada cedera, saya fokus dan saya selalu hati-hati ya, mungkin ya berkat doa semuanya, khusus untuk orang tua saya. Untuk masyarakat juga ya, banyak juga yang mendm saya, semangat Bang Ronald ya, semangat Ronald ya, itu salah satu bentuk support bahwasannya Indonesia berharap untuk kita untuk bisa mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional, yaitu UFC. Iya betul Ronald, nggak cuma keluarga dan teman-teman terdekat, tapi sini satu Indonesia doain Ronald. Betul. Semoga tetap lancar, dihindari dari cedera dan sehat selalu dan bisa berlatih secara maksimal ya, mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, tanggapan Ronald mengenai kemarin kan Suwardi berhadapan dengan Agus tuh, seru 5 round. Mereka bertukar teknik. Sempat lihat nggak? Ya. Saya lihat, saya kasih masukan sedikit Prof. Saya nonton itu kesal sama sama Mas Agus ya, saya bilang. Saya bilang sama Mas Agus, gulatnya hanya mengandalkan ya gitu-gitu aja, saya bilang. Coba dia ada teknik sedikit, dia main dikit, dia nguasain tuh Suwardi semua permainan. Tapi tidak mau mukul, tidak mau tidak mau ilmu. Aduh, sayang sekali. Jadi Suwardi bisa ngambil kuncian, berani ngambil kuncian berulang-ulang gitu-gitu aja. Karena apa? Karena si Agus tidak berani saat dia posisi side mount, knee-nya tidak aktif, elbow-nya tidak aktif, betul. Ground and pound-nya tidak aktif. Jadi saya lihat mindset dari Mas Agus ya hanya ke gulat-gulatnya aja. Masih terbawa gulatnya ya. Jadi saya lihat, aduh, ya saya harap nanti saya lah yang memberikan contoh bagaimana cara mengalahkan Suwardi. Ya. Luar biasa sih. Iya betul. Memang kemarin Agus kurang begitu aktif dalam melakukan ground and pound dan lain-lain. Bagus. Tapi bulatnya memang saya akuin bagus. Ya, luar biasa. Itu suplex terbanyak. Suplex terbanyak di One Pride ya. Dan luar biasa juga kepada Suwardi. Dia disuplex segitu banyak tapi masih segar bugar. Iya, saya salut sama dia dengan umur segitu dibanting-banting. Coba kalau orang tua sana udah besoknya pijet 10 kali berulang-ulang dalam seminggu. Oke, kalau gitu sama Suwardi ya panutan lah, makanya saya juga untuk ketemu. Jadi saya kemarin tuh tanya, Bang, ketika saya pulang ke Indonesia, saya kan pasti nanti main lagi kan, pulang ke Indonesia, saya harus tarung tuh sama itu tuh, saya bilang, saya harus tarung sama dia, saya bilang ya. Sebelum saya dengar dia sudah mau pensiun, dia sebelum pensiun ketemu saya dulu lah. Ya bukan apa, supaya saya ini puas, karena dari dulu ini kedua kalinya saya itu gagal ketemu dia. Jangan sampai gagal lagi. Udah atur. Bukan. Saya sudah atur supaya ketemu sama Ronald, tapi memang belum waktunya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan ya. Dan tetap semangat. Ada yang mau kemarin itu peluangnya besar Agus tuh. Iya. Besar, sangat besar, disayangkan sekali. Sangat seru kemarin 5 ronde ya. Sangat saya seru. nonton dari sini, Prof. Saya nonton. Nonton ya? Live langsung saya tonton. Ronald, ada yang mau disampaikan nggak buat seluruh pendukung Ronald yang ada di Indonesia, di tanah air? Oke, untuk seluruh pendukung saya, khususnya untuk pencinta One Pride, pencinta MMA Indonesia, saya Ronald Syahan mohon doa dan dukungannya agar saya bisa memberikan terbaik, menampilkan terbaik untuk merah putih. Bukan hanya untuk saya, seluruh tim Indonesia yang akan bertarung, mungkin ada nanti di Cage Warrior yang di Roma, di San Diego, ya sama kita yang di China. Kita semua butuh doanya. Jadi untuk generasi saya ke depannya atau kami ke depannya, semangat lagi berlatih. Kami JK sudah membuka jalan dan kami ini mau meneruskan langkah JK. Jadi untuk generasi-generasi, untuk rekan-rekan yang ingin meneruskan
langkah JK, dan bila perlu lebih tinggi dari JK, ayo berjuang. Ini kesempatan emas untuk kita melalui OnePride. Ya, kami juga khususnya dari atlet Indonesia yang di Amerika berterima kasih untuk OnePride yang memberi jalur untuk nyampe sejauh ini. Ini di luar nalar kami, dan saya tidak pernah berpikir bisa nyampe ke sini. Dari saya paling dalam, saya berucapkan terima kasih untuk OnePride ya. Semoga OnePride bisa makin baik lagi. Amin. Dan bisa menciptakan atlet-atlet di kancah internasional ya. Mohon doa dan dukungannya ya Prof ya. Prof juga terima kasih untuk supportnya selama ini. Terima kasih. Semua. Jadi yang tidak bisa saya sebutkan, saya mewakili teman-teman juga mengucapkan banyak terima kasih dan mohon doanya. Oke, mantap, luar biasa. Oke, Ronald Siaan, semoga dihindari dari cedera, terus berlatih maksimal ya, dan sukses, lancar, dan bertarung terbaik untuk Indonesia di Road to UFC nanti. Oke, sampai ketemu lagi Ronald Siaan. Terima kasih Prof. Oke, sekian sudah wawancara seru dengan Ronald Siaan. Sampai bertemu di episode berikutnya. OnePride untuk Indonesia.